الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروي والشيخ نزار الحلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ الصبي شمسوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المؤمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول شفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Hujan ya? Alhamdulillah. Soal jawab nomor 52. Ini make penjelasan terkait hukum-hukum puasa dimulai jam kalih ya. Dimulai jam 2 ini kita Zoom napa? Daring. Kitab Lintu di kitab soal jawab materi-materi ingkang dijelaskan di dalam kitab Sulamut Taufiq. Kita akhiri jam 2. Nanti insya Allah mulai jam 2 kita akan mengkaji bab tentang puasa. Soal jawab nomor 52. Takallam 'anil imani bir rusul. Jelaskan mengenai iman kepada para rasul. Yajibul iman, wajib beriman bi rusulillahi, dengan atau kepada para rasul Allah. Ai anbiya'ihi, yakni para nabi Allah. Man kana rasulan, baik nabi yang sekaligus rasul, wa man lam yakun rasulan, maupun yang nabi saja yang bukan rasul. Wa awwaluhum, nabi dan rasul yang pertama adalah Adam alaihi salam, wa akhiruhum, nabi dan rasul yang terakhir adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, antara satu nabi dengan nabi yang lain, semuanya kita imani.
Bukan berarti kita tidak bukan berarti kita tidak meyakini ketinggian derajat nabi tertentu di atas ketinggian derajat nabi yang lain. Maksud dari ayat ini bukan seperti itu. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita unggulkan sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran dan ditegaskan sendiri oleh baginda Rasul di atas nabi-nabi yang lain. Tadi ayat la nufarriqu baina ahadin mir rusulih ini bukan berarti kita tidak mengunggulkan derajat nabi tertentu di atas derajat nabi yang lain, bukan. Tetapi kita tidak membeda-bedakan antara mereka dalam hal kita mengimani mereka semuanya. Kita mengimani semuanya. Tetapi sebagian di antara mereka derajatnya lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Nabi Muhammad itu nabi yang paling tinggi derajatnya. Di bawahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bawahnya lagi secara ketinggian derajat urutannya adalah Nabi Musa alaihissalam, yang nomor 4 adalah Nabi Isa, dan nomor 5 adalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. 5 nabi yang paling tinggi derajatnya ini terkenal dengan istilah ulul azmi. Ulul azmi. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh secara berurutan. Jumlah nabi secara keseluruhan 124.000. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Jumlah nabi seluruhnya adalah 124.000. 313 di antara 124.000 itu nabi sekaligus rasul. Selebihnya hanya nabi saja. Nanti akan diterangkan nabi yang rasul itu pengertiannya apa, nabi yang bukan rasul itu pengertiannya apa, nanti di soal jawab nomor 53. Dan yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25. Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25. Ada nabi-nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Khadir, Syam'un, Daniel. Ada nabi namanya Daniel, Nabi Daniel. Ada nabi namanya Syam'un, ya, bukan Samson, ya. Syam'un. Dan masih banyak nabi, dan masih banyak lagi yang lain. Karena jumlah nabi secara keseluruhan itu 124.000. Nabi dan Rasul yang pertama adalah Adam alaihissalam. Nabi Adam ini adalah nabi sekaligus Rasul. Nabi Adam adalah nabi sekaligus Rasul, bukan nabi saja. Karena Allah menurunkan syariat kepada beliau. Allah menurunkan hukum-hukum kepada beliau, hukum-hukum syariat kepada beliau dan umatnya. Di dalam sebuah hadis sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin Adamu faman siwahu illa tahta liwa'i yaumal qiyamah." Tidak ada nabi Adam dan selain Adam, semuanya kecuali di bawah benderaku. Artinya semuanya di bawah derajat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Adam adalah nabi. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari kenabian Adam, kata para ulama, hukumnya adalah kafir. Barang siapa yang mengingkari kenabian Adam, hukumnya adalah kafir. Karena kenabian Adam ini maklum minad din bid-darurah. Semua orang tahu, baik alim, ammi, ulama, awam, semuanya tahu bahwa Adam adalah nabi, dan juga ijma' para ulama qaim. Ijma' para ulama menyatakan bahwa Adam adalah seorang nabi. Beliau bukan orang biasa, tetapi beliau adalah orang pilihan yang Allah turunkan wahyu kepada beliau. Beliau adalah seorang nabi dan sekaligus rasul. Nabi dan sekaligus
rasul. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di soal jawab nomor 56 terkait dengan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang paling akhir. Soal jawab nomor 53. Mal farqu bainan nabiyyi ghairir rasul wan nabiyyir rasul? Apa perbedaan antara nabi yang bukan rasul dan nabi yang rasul? Ada nabi yang bukan rasul, biasanya disingkat nabi, begitu saja. Nabi yang bukan rasul itu disingkat nabi. Sedangkan nabi yang sekaligus rasul biasanya disingkat rasul. Karena kalau sudah disebut rasul itu pasti nabi. Jadi yang nabi yang bukan rasul itu disebut nabi. Sedangkan nabi yang sekaligus rasul itu disebut rasul. Al-jawab, an-nabiyyu ghairur rasul, nabi yang bukan rasul artinya nabi. Nabi itu pengertiannya adalah, sekarang akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi adalah insanun, seorang manusia. Laki-laki, tidak ada nabi yang perempuan. Semua nabi, semua rasul itu laki-laki. Tidak ada yang perempuan. Insanun, seorang manusia, uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya, la bi syar'in jadidin, tidak membawa syariat baru. Tidak membawa syariat baru. Bal uhiya ilaihi, tetapi diwahyukan kepadanya ittiba'i syar'ir rasulil ladzi qablahu, untuk mengikuti syariat rasul sebelumnya. Nabi adalah seorang manusia yang diwahyukan kepadanya dengan membawa syariat baru. Syariat itu artinya hukum-hukum. Hukum ya, tentang terkait dengan sholat, terkait dengan puasa, terkait dengan wudhu, itu namanya syariat. Tetapi diwahyukan kepadanya untuk mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Ini Nabi. Seperti siapa? Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, dan beberapa Nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi bukan Rasul, ya, karena mereka tidak membawa syariat baru. Tidak diturunkan kepada mereka hukum-hukum baru. Mereka diperintahkan untuk mengikuti syariat atau hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. War rasulu, sedangkan Rasul, man uhiya ilaihi, yaitu orang yang diwahyukan kepadanya, bisyar'in jadidin, dengan syariat baru. Orang yang diwahyukan kepadanya dengan syariat, dengan membawa syariat baru. Wa kilahuma ma'murun bit-tabligh. Wa kilahuma ma'murun bit-tabligh. Dan keduanya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Keduanya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Nah, ini penting ini. Ini penting sekali untuk kita pahami sebagaimana mestinya. Nabi dan Rasul persamaannya, pertama, sama-sama adalah orang yang Allah turunkan wahyu kepadanya. Yang kedua, sama-sama diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Dalam hal itu sama. Baik Nabi maupun Rasul adalah orang yang Allah turunkan wahyu kepadanya. Dan sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Perbedaannya apa? Kalau Nabi tidak membawa syariat baru, tidak diturunkan kepadanya syariat baru, tapi diperintahkan mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang diturunkan kepadanya syariat baru. Yang dimaksud syariat baru itu syariat yang betul-betul baru,
atau syariat, ya, syariat yang betul-betul baru, artinya menghapus syariat sebelumnya. Bisa jadi menghapus beberapa syariat Rasul sebelumnya. Jadi syariat baru itu maksudnya jangan salah paham, betul-betul baru yang berbeda total dengan syariat Rasul sebelumnya. Belum tentu, ya. Ada yang betul-betul baru sebagian. Seperti apa? Syariat tayamum itu betul-betul baru karena nggak ada syariat tayamum pada syariat yang Allah turunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah salah satu kekhususan dari syariat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayamum, ya. Wudhu itu tidak betul-betul baru karena di setiap syariat itu ada syariat wudhu. Di setiap hukum yang dibawa oleh para rasul, para nabi, semua ada perintah wudhu. Nah, makanya Nabi Muhammad itu bukan berarti beliau adalah nabi dan rasul membawa syariat baru, artinya berbeda total dengan syariat yang dibawa oleh nabi dan rasul sebelumnya. Enggak seperti itu. Ada yang berbeda total dan ada yang sama, ya, dan ada yang sama. Pokoknya ada beberapa poin di antara syariat itu yang baru. Tetapi beberapa hal yang lain itu mungkin ada kesamaan dengan syariat Rasul sebelumnya. Jadi ini penting ini, Umaysaroh, untuk diajarkan ke anak-anak. Di LKS itu biasanya dijelaskan begini. Perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi adalah orang yang dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Dijelaskan di dalam kitab ini, perbedaan antara Nabi dan Rasul bukan itu. Karena dua-duanya, baik Nabi dan Rasul itu dapat wahyu dari Allah, dan dua-duanya diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Perbedaannya bukan pada apakah wahyu itu diperintahkan untuk disampaikan kepada umat atau untuk diri sendiri. Bukan itu perbedaannya. Karena di dalam kitab ini ditegaskan dua-duanya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Perbedaannya apa? Kalau Nabi tidak membawa syariat baru, tapi mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Tadi saya contohkan seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, dan beberapa nabi dari Bani Israel, yang Allah utus untuk Bani Israel, itu diperintah. Mereka tidak membawa hukum-hukum baru, tidak membawa syariat baru, tetapi mereka diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Musa, Rasulullah Musa alaihi salatu wassalam. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, Allah turunkan wahyu kepadanya dengan membawa syariat atau hukum-hukum baru. Seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu semuanya adalah Rasul, ya. Semuanya adalah Rasul. Mereka datang dengan membawa syariat baru. Qala Allah Ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah wa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Allah Ta'ala berfirman, manusia itu pada mulanya semuanya beragama Islam. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Nabi Idris, semuanya Islam, tidak ada yang kafir. Ini yang dimaksud dengan kanan nasu ummatan wahidah. Nabi Adam, kemudian setelah itu Nabi Syith, Nabi Idris, baru Nabi Nuh. Nabi Adam, umat Nabi Adam semuanya beragama Islam. Tidak ada satupun Nabi yang datang dengan membawa agama selain Islam. Semua Nabi beragama Islam. Semua Nabi memerintahkan umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Semua Nabi memerintahkan umatnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ketika Nabi Syith diutus, umat Nabi Syith semuanya juga Muslim. Tidak ada yang kafir.
Kemudian Nabi Idris diutus. Semua umat Nabi Idris juga muslim, tidak ada yang kafir. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah di kalangan umat yang kafir adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Nuh adalah nabi yang pertama, itu yang dimaksud adalah nabi pertama yang diutus untuk kaumnya yang kafir. Sedangkan nabi dan rasul yang pertama secara mutlak adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Nuh adalah nabi pertama yang Allah utus untuk kaumnya yang kafir. Kana an-nasu ummatan wahidah. Faba'atsallahu an-nabiyyina, maka Allah mengutus para nabi. Tugasnya dua. Yang pertama adalah mubasysyirina wa mundhirin. Tugas nabi itu dua. Yang pertama adalah mubasysyirina, memberikan kabar gembira. Yang kedua adalah wa mundhirin, dan memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira, siapa di antara umatnya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, diberi kabar gembira nanti di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan abadi, masuk surga selamanya. Wa mundhirin, dan memberikan peringatan, siapa di antara umatnya yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, maka diberi peringatan, diberi ancaman, di akhirat akan sengsara selamanya, masuk neraka, abadi di neraka, disiksa setiap saat di neraka sampai tidak ada batas akhirnya. Jadi tugas Nabi itu dua, mubasysyir dan mundhir. Mubasysyirina wa mundhirin. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada umatnya, itu artinya apa? Menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kalau dikatakan bahwa Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sementara tugasnya adalah memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, bagaimana dia bisa menjalankan tugas sebagai mubasysyir, pemberi peringatan, pemberi kabar gembira, dan mundhir sebagai pemberi peringatan, kalau tidak menyampaikan wahyu kepada umatnya? Jadi ayat ini secara jelas menyatakan bahwa Nabi itu, walaupun dia bukan Rasul, Nabi yang bukan Rasul, Nabi saja, dia juga diperintahkan menyampaikan wahyu. Karena apa? Tugasnya dua, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Bagaimana mungkin bisa memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kalau tidak menyampaikan wahyu kepada umatnya? Jadi definisi yang menyatakan bahwa Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, ini adalah definisi yang tidak tepat. Definisi yang tidak tepat. Jadi jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Kalau yang umum itu adalah yang ahlu sunnah. Kalau yang saya sampaikan ini bukan ahlu sunnah. Enggak. Sama-sama ulama ahli sunnah. Yang menyampaikan definisi yang umum itu adalah sebagian ulama ahli sunnah. Definisi yang saya sampaikan ini juga saya kutip dari para ulama ahli sunnati wal jamaah. Panjenengan kalau lihat kitab Tafsirul Kabir karangan Imam Ar-Razi, di sana banyak sekali dikemukakan perbedaan para ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan definisi dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dua-duanya ini disebutkan, ya. Tetapi yang valid, yang sesuai dengan dalil adalah definisi yang kami sampaikan tadi. Dan definisi yang umum itu disampaikan oleh para ulama mutaakhirin, ya. Sementara ulama mutaqaddimin, ulama yang datang dulu, seperti Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, itu tidak menyampaikan definisi seperti yang umum dikemukakan di beberapa kitab para ulama belakangan, para ulama mutaakhirin. Jadi kita berpedoman kepada dalil saja. Mubasysyirin wa mundhirin, jelas ini ya. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa baginda Rasul bersabda, kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah. Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan.
Para nabi sebelumku itu diutus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sebelum Nabi Muhammad diutus. Apa kata baginda Rasul di dalam hadis ini? Yub'atsu. Apa artinya yub'atsu? Diutus. Untuk siapa? Untuk kaumnya. Nabi menggunakan kata an-nabi. Nabi menggunakan kata Nabi Muhammad di dalam hadis ini menggunakan redaksi apa? An-nabi. Di dalam ayat tadi juga Allah menggunakan redaksi apa? An-nabiyyin. Tugasnya apa? Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Artinya menyampaikan wahyu kepada umatnya. Di dalam hadis ini juga Nabi menggunakan kata atau redaksi apa? Menggunakan lafaz an-nabi. Kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi sebelum beliau, nabi-nabi sebelum beliau itu diutus untuk kaumnya secara khusus. Diutus itu artinya apa? Menyampaikan wahyu. Diutus itu kan artinya apa? Menyampaikan wahyu. Diutus itu kalau apa makna diutus? Apa makna utusan kalau tidak menyampaikan wahyu? Diutus itu ya pasti menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada umatnya. Aku diutus kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh manusia dan jin. Jam berapa, Mas Iman? Jam 2. Kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan Sabtu depan. Insya Allah nanti akan kita sambung dengan penjelasan terkait dengan hukum-hukum puasa secara offline ya. Bisa nanti tetap kita tayangkan kita siarkan tunda di channel YouTube saya ya. Nur Rahmat Abu Nabil. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. 1-2 pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada kita akhiri. Barakallahu fikum. Muhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.